Sambut pemateri pertama kita dari Sumatera ya, Bang Panca. Bahwasanya Indonesia itu populasi yang tinggi ya, itu mencapai 275 juta. Yang memperkirakan atau prediksikan seperti McKinsey Global Institute yang memprediksikan Indonesia itu peringkat ketujuh dunia di bidang perekonomian pada tahun 2030. Hanya prediksi ya. Tapi kita bisa lihat bahwasannya yang di sisi lain penelitian oleh Global Entrepreneurship and Development Institute pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat kewirausahaan Indonesia masih menduduki peringkat ke-75 dari 137 negara. Itu maka perlu untuk negara itu menciptakan sejumlah besar pengusaha-pengusaha baru atau entrepreneur baru. Kita bisa lihat di sini ada pemberita yang menunjukkan bahwa Republik Indonesia itu membutuhkan 1.679 pengusaha baru agar menjadi disebut negara maju ya. Dan juga berdasarkan berita Jawa Post, tingkat kewirausahaan Indonesia masih rendah. Pendidikan di lembaga pendidikan dasar itu masih kewirausahaan ini masih sangat rendah di dipromosikan ya oleh baik oleh lembaga pendidikan dan juga oleh guru-guru. Pemerintah lewat lembaga pengelolaan pendidikan juga turut memfasilitasi masyarakat Indonesia dalam mengembangkan ide bisnis yang kreatif dan inovatif untuk membantu kewirausahaan berkualitas di Indonesia. Namun dalam pendidikan dasar juga belum gencar dalam penanaman jiwa kewirausahaan sejak dini. Karena itulah saya terpanggil untuk bagaimana mengambil peran bagaimana dari sekolah dasar itu jiwa kewirausahaan itu tertanam sejak dini. Pertama, bagaimana efektivitas modul ajar kewirausahaan berbasis entrepreneur dalam penanaman jiwa kewirausahaan berwawasan lingkungan siswa sekolah dasar. Terus yang kedua, bagaimana implementasi penggunaan modul ajar kewirausahaan berbasis ekopreneur dalam penanaman jiwa kewirausahaan berbasis lingkungan siswa sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana dampak yang dapat mempengaruhi hasil penerapan modul ajar dalam penanaman jiwa kewirausahaan berbasis lingkungan siswa sekolah dasar. Dari pertanyaan penelitian itu ada rumusan masalah yaitu bagaimana modul ajar kewirausahaan berbasis ekopreneur dapat menanamkan jiwa kewirausahaan berbasis lingkungan pada siswa sekolah dasar. Sehingga dari rumusan tadi muncul judul yaitu pengembangan modul ajar kewirausahaan berbasis lingkungan. Saya ulangi, pengembangan modul ajar kewirausahaan berwawasan lingkungan berbasis ekopreneur siswa sekolah dasar. Dengan tujuan penelitiannya itu adalah menganalisis efektivitas dan dampak penggunaan modul ajar kewirausahaan berbasis ekopreneur dalam penanaman jiwa kewirausahaan berbasis lingkungan siswa sekolah dasar. Terus yang ketiga, metode dalam penelitian ini adalah research and development dengan menggunakan penelitian design and development. Ini tahapannya dari Richey and Klein dalam Sugiono. Itu ada perencanaan, produksi, dan evaluasi. Jadi dalam prosedur penelitian ini ada 3 tahapan yang saya lakukan, yaitu adalah perencanaan, terus setelah perencanaan ada produksi. Di produksi ini kita membuat produk sesuai dengan rancangan dengan 2 versi, yaitu digital dan konvensional. Terus yang ketiga ada evaluasi. Evaluasinya itu adalah validasi ahli terkait produk dan bagaimana produk modul ajar ini direvisi. Dan setelah direvisi, kita juga akan melakukan uji produk secara terbatas, yaitu sasarannya adalah sekolah dasar yang ada di Kota Bandung dan penyelesaian, sehingga hasilnya itu berupa evaluasi dan produk akhirnya. Ini alur dari validitas modul ajarnya itu ada 4 validitas yang saya gunakan. Saya ambil dari saya modifikasi dari teori Suryarno dalam tahun 2006, yaitu ada 4 indikator, sama juga terhadap lingkungan gitu ya. Jadi indikator yang saya ambil itu berdasarkan dari Badan Pusat Statistik. Di sana itu ada indikator perilaku lingkungan hidup,
di tahun 2014. Terima kasih Bang Panca. Ini materinya sangat menarik sekali ya. Tentang validitas datanya, ada dari ahli materi, ahli bahasa, terus tadi ada apa lagi? Lupa lagi, ada 3. Ya, nah untuk validitas itu kan perlu instrumen berarti ya Kang ya. Tapi tadi pas saya lihat untuk instrumen yang Kak Kang jelaskan, belum ada tuh instrumen yang buat ahlinya. Menambahkan aja sih Kang. Kalau menurut tadi Kang Panca, wirausaha untuk anak SD gitu sepertinya masih jarang gitu. Kalau dulu zaman saya kecil, malah saya pernah saya kan mainnya sukanya dengan anak besar. Saya SD mainnya dengan anak-anak SMP, SMA. Itu malah sampai jualan, sampai buka warung Kang Panca. Iya. Jadi apa ya? Melihat ada tetangga buka warung baru begitu kan. Kok jualan es laku banget gitu. Terus saya paling kecil waktu itu. Teman-teman saya paling besar, ayo kamu punya uang saku, iya dikumpul-kumpulkan. Saya ingat tuh kalau nggak salah kira-kira 2 mingguan, terus untuk belanja, terus kita jualan. Alhamdulillah laris Kang Panca. Gitu ya, supaya banyak orang tertolong gitu ya. Banyak orang tertolong. Nah tentu bagusnya ini Panca menggali ya dari literatur atau dari pustaka dulu tentang jiwa kewirausahaan itu apa saja yang diperlukan supaya dia kelak menjadi wirausahawan yang bagus. Tadi menyebutkan ada beberapa indikator, misalkan percaya dirinya, inovatifnya, kreatifnya, punya kepemimpinannya. Saya tidak tahu selain indikator ini ada enggak. Nah, kalau ada ya digali aja dari kajian literatur apa saja.